Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali atau meneruskan aktivitas perkuliahan kita di semester ini. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mulai masuk kepada sebuah konsep materi tentang kewirausahaan dalam sebuah negara. Jadi ini kita akan membahas sedikit gambaran bagaimana peran kewirausahaan dalam sebuah negara. Sebelumnya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan eh, tetap terus semangat, tetap terus apa namanya eh, bisa memanfaatkan waktunya untuk memanfaatkan perkuliahan di pada kesempatan hari ini. Oke, langsung saja karena mungkin kendala di online ini adalah eh, kita tidak bisa berlama-lama ya. Kita akan mulai saja untuk konsep kewirausahaan dalam sebuah negara. Oke, disadari atau tidak, kita sudah masuk masa pandemi ini ya kurang lebih 2 tahunan inilah ya. 2 tahun ini, di mana 2 tahunan ini adalah kondisi yang disadari atau tidak ini berpengaruh terhadap kondisi kewirausahaan pada saat ini. Jadi saya tidak akan membahas dulu yang lama sekian puluh tahun, kita akan coba berbicara beberapa tahun ke belakang ini karena memang nantinya eh, akan berbeda untuk pola penanganannya. Oke, nah, ini kita lihat dulu kondisi 1 atau sampai 2 tahun ke belakang ini. Pada masa pandemi ini ada penurunan yang terdampak khususnya pedagang kecil. Karena apa? Pedagang kecil kan mereka menggantungkan kepada aktivitas sekolah, aktivitas peribadahan seperti sholat Jumat, terus aktivitas ibadah agama lainnya. Itu kan biasanya kalau ada aktivitas ibadah itu biasanya suka ada pedagang. Ini memang terdampak juga karena kan dilarang. Terus beberapa objek wisata pun mengalami penurunan ya, apalagi ini pada 2021 nih puncak-puncaknya pandemi ini tahun kemarin. Kalau sekarang kan alhamdulillah ya sudah mulai ada pariwisata dibuka dan sebagainya. Sekarang itu sudah mulai eh, kayaknya orang sudah mulai terbiasa sih dengan pandemi. Akhirnya ya kita kuat. Cuman ini ya yang terjadi dan memang belum pulih sampai saat ini. Terus restoran pun sama ya. Alhamdulillah untuk saat-saat ini udah mulai boleh kita makan di tempat, boleh kita dine-in dan seterusnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan memang nggak boleh banget. Ini memang berpengaruh. Terus beberapa perusahaan besar udah mulai tumbang ya. Terus UMKM pun sama. Apalagi ini UMKM yang bergerak dalam bidang industri khusus ya kayak fashion, kayak craft, kerajinan dan sebagainya. Terus beberapa juga kayak pengusaha hotel, terus pedagang, terus perusahaan besar lainnya ini mengalami beberapa kerugian, gagal bayar THR lah, apa dan sebagainya. Ini akhirnya berdampak pada sebuah kondisi yang mana masa pandemi ini memang sulit ya. Padahal masa pandemi ini yang diserang itu bukan aspek ekonomi loh. Karena ekonomi orangnya memang lagi baik-baik aja nggak ada masalah. Cuman ya aspek-aspek yang lain yang mungkin nanti akan kita bahas. Oke, di sini kita pernah mendengar yang namanya krisis ekonomi ya tahun 98, 2008. Nah, ini tidak sama dengan krisis Covid tahun 2020 kemarin ya. Kenapa? Ini loh kendalanya. Ketika di krisis ekonomi 98 itu yang menjadi masalah adalah masalah keuangan di Asia. Selanjutnya, permasalahan ekonomi di 2008 adalah permasalahan keuangan global yang bermula dari runtuhnya pasar properti Amerika Serikat. Ini udah jelas ya, 98 dan 2008 ini terjadi krisis karena ada permasalahan keuangan. Oke, otomatis berpengaruh terhadap kondisi keuangan suatu negara. Tapi di COVID-19 ini yang ada menjadi masalah adalah pembatasan sosial. Padahal kondisi keuangan sedang baik-baik aja gitu loh, sedang tidak ada terlalu masalah yang signifikan ya.
Kita sudah terbiasa dengan naik turunnya dolar, kita sudah terbiasa dengan naik turunnya harga minyak, kita sudah terbiasa dengan naik turunnya bahan baku. Sedang normal lah, sedang tidak ada masalah. Cuman memang karena ada pembatasan sosial saja. Oke, 98 2008, kenapa UMKM bisa survive? Kenapa ekonomi kecil bisa survive? Karena terbatasnya keterkaitan UMKM dengan pasar global. Tidak ada hutang luar negeri yang diambil oleh UMKM dan orientasi UMKM kepada pasar lokal. Kita bayangin deh, ketika masa krisis ekonomi ini, usaha mikro dan kecil ini cenderung bertahan. Kenapa? Karena memang mereka tidak bergantung pada usaha internasional. Pedagang kecil seperti seblak, cimol, terus pengusaha martabak, mereka kan tidak berpengaruh oleh dolar. Gak ada aci kok yang standarnya ke dolar ya. Nah inilah akhirnya yang kenapa UMKM bisa survive. Tapi di COVID-19 ini justru UMKM yang menyerah. Bahkan negara sendiri ya nggak bisa berbuat banyak gitu loh. Dikasih bantuan ya tetap mereka menyerah. Kenapa? Karena ada ini. Peraturan pemerintah untuk menekan penyebaran virus berimbas pada terbatasnya interaksi antara penjual dan pembeli. Memang masalahnya di sini. Bukan di ekonomi loh. Orang punya uang tapi nggak bisa pergi ke luar. Orang punya uang tapi nggak bisa makan di luar. Orang punya uang tapi nggak bisa belanja. Akhirnya ini terbatas. Sementara beberapa aktivitas UMKM itu sangat tergantung pada sebuah interaksi antara penjual dan pembeli. Oleh karenanya terjadilah sebuah penurunan aktivitas usaha khususnya pada masa pandemi, dan ini memang tidak bisa kita hindari ya, ini harus kita pahami bersama. Inilah yang terjadi hari ini. Oke, selanjutnya krisis COVID-19. UMKM 98 sampai 2008, pengangguran yang terdampak krisis ekonomi memiliki kesempatan membuka usaha. Jadi mereka yang nganggur itu ya tadi karena UMKM tidak berpengaruh, bisalah mereka menjadi pedagang kecil atau merintis usaha dan sebagainya. Sementara UMKM pada masa COVID-19, kondisi pembatasan ruang geraknya berimbas pada pilihan untuk tidak membuka usaha. Kenapa? Karena tadi ada pembatasan sosial. Mereka di PHK tiba-tiba, terus mereka bingung dengan kondisi sosial, akhirnya mereka nggak tahu harus seperti apa. Nah, inilah akhirnya yang terjadi pada konsep krisis COVID-19 pada tahun 2020 awal sampai ya sekarang lah kita masih mengalami pembatasan ruang gerak ini. Jadi harus dipahami kenapa COVID-19 ini sangat berpengaruh kepada pola kewirausahaan yang memang karena ya berimbas pada UMKM ini. Terus penurunan sektor UMKM. Nah, ini yang paling besar itu terjadi pada olahan makanan, hampir 35%. Kenapa? Karena mayoritas penyumbang terbesar aktivitas jual beli atau aktivitas kewirausahaan adalah di bidang makanan. Ya, kita lihat saja di Garut, jangan jauh-jauh se Indonesia, Garut saja satu bahan baku aci bisa jadi beribu-ribu atau berpuluh-puluh jenis makanan. Ya, jadi olahan makanan ini menjadi salah satu sektor yang paling mengalami penurunan. Keduanya adalah industri jasa perhotelan atau pertanian. Kenapa? Karena ya pembatasan sosial tadi kan, sehingga salah satu usaha yang berdampak adalah usaha jasa. Karena jasa ini tiada lain memang harus ada keterlibatan, harus ada interaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian adalah industri fashion. Otomatis karena ada kebijakan harus diam di rumah, akhirnya keinginan orang untuk berbelanja pakaian misal ya menurun. Kenapa? Ya orang kitanya juga ke kemana-mana gitu loh, terus diam di rumah ya paling bajunya itu lagi. Nah ini akhirnya mengalami penurunan. Yang terakhir adalah di bidang kerajinan. Ini pun sama, terdampak 13% sekalipun dia paling kecil. Tapi ini kalau kita lihat kerajinan ini kan milik daerah ya, milik sebuah kekhasan daerah. Berarti ketika nilai kerajinan di suatu daerah menurun, berarti di situ ada penurunan juga di bidang misalkan pariwisatanya, karena orang tidak ada yang berkunjung kepada daerah tersebut, di bidang apa dan sebagainya, sehingga kerajinan ini mengalami dampak yang sangat tidak diharapkan. 13% bayangin penurunan. Sekalipun sekarang misalkan kan ada media online, misalnya kita jual kerajinan, cuman kan feel-nya beda gitu loh. Orang beli makanan atau beli produk
ciri khas daerah itu biasanya mereka mengunjungi dulu daerah tersebut, lalu mereka beli makanan khas atau kerajinan daerah tersebut untuk oleh-oleh. Ya kalau kita belinya online mah bukan beli oleh-oleh, atau beda ya. Ya itu mah ibarat kita beli makanan yang lain beli produk yang lain kayak fashion dan sebagainya. Sehingga ini menjadikan atau mengalami sebuah penurunan yang cukup signifikan, dan ini adalah penurunan yang terjadi di sektor UMKM. Makanya kenapa kita harus bahas dulu masalah ini, karena kita harus tahu dulu kalau kita usaha itu langkahnya apa yang harus kita lakukan, bagaimana kondisi yang terjadi, kemudian apa sih peran pemerintah tuh sehingga kita tuh semakin yakin atau kita tuh menjadi yakin, oh kayaknya pilihan untuk menjadi wirausaha ini penting loh. Atau sekalipun kalian gak jadi wirausaha, sekalipun kalian masih kerja, oh ternyata mindset wirausaha ini penting. Kenapa? Karena kita harus survive loh. Sekalipun tempat kerja kita tidak mem-PHK kita, tapi kita harus survive. Survive-nya seperti apa ya? Kita berpikir kreatif, kita bersikap inovatif, terus kita membantu organisasi kita sehingga organisasi kita pun terbantu dengan adanya kalian, sekalipun dalam kondisi krisis. Oke. Selanjutnya kita akan membicarakan kebijakan pemerintah dulu. Kebijakan pemerintah yang pertama adalah ada restrukturisasi hutang UMKM. Nah, dulu kemarin ketika COVID menyerang, COVID ada berimbas kan pada aktivitas UMKM. Tidak sedikit UMKM yang punya beban ke perbankan, misal ada hutang kredit usaha, ada hutang yang berkaitan dengan usaha. Akhirnya pemerintah membenahi ini dulu. Jadi UMKM tidak dibebankan untuk menyicil dulu, tapi ada pola yang lain, entah dikurangi misalkan yang per bulannya 500 jadi 200, atau mungkin pemerintah membantu untuk mempending cicilan sehingga UMKM tetap bisa beroperasi tanpa harus memikirkan dulu beban yang dia punya. Itu ada restrukturisasi hutang UMKM. Karena ya tadi di luar sana masih banyak kok UMKM yang memang bergantung pada pola pembiayaan atau pendanaan dari pihak ketiga. Terus yang kedua, menyediakan pembiayaan yang mudah bagi daerah terdampak. Nah, ini peran pemerintah juga, makanya dulu ketika Covid ada bantuan tunai bagi UMKM ya, BSU. Nah, ini akhirnya yang menjadi sedikit membantu para pelaku UMKM. Cuman ya memang tidak optimalnya. Ini kan tidak tersaring secara tidak tersaring secara spesifik siapa yang harus berhak dan sebagainya, akhirnya ya belum optimal juga. Tapi ada peran kok dari pemerintah. Pemerintah tuh tidak cuci tangan, dia turun tetap membantu dengan beberapa kebijakannya, cuman mungkin ya belum merata saja. Terus program dana bantuan ini pun sama ya. Kalau yang nomor 2 itu dia lebih kepada bagaimana pemerintah memudahkan kembali pembiayaan ya. Kalau yang ini memang pure memberikan. Ya, ada dana bantuan bagi UMKM, dan ini pun penting rasanya bagi UMKM untuk mendapat sebuah penyegaran. Ya, penyegaran di mana mereka butuh sebuah input yang mendukung usahanya mereka, kemudian ya mereka menjadikan input tersebut sesuatu yang memang bermanfaat untuk usahanya mereka. Nah, ini akhirnya ada program dana bantuan UMKM. Selanjutnya adalah mengatur perdagangan tradisional dengan standar prokes. Nah, ini ketika COVID mulai jalan di 1 tahun, mulai ada kelonggaran-kelonggaran. Pemerintah mulai misalnya membolehkan untuk melakukan sebuah aturan tertentu untuk secara bertahap membolehkan UMKM ini untuk kembali muncul. Misal di tempat perbelanjaan boleh masuk dengan kapasitas sekian persen. Kemudian di tempat makan boleh melakukan makan di tempat dengan kapasitas sekian persen dan batasan waktu sekian menit dan seterusnya. Ini kan ada aturan-aturan yang mudah-mudahan menjadi solusi, sekalipun itu sulit. Tapi ya mau gimana lagi, memang kondisinya yang seperti itu. Terkadang mungkin kita berpikir, pemerintah kok kayak yang nggak peduli. Bukannya nggak peduli loh, ternyata dengan konsep seperti itu ya justru pemerintah peduli.
Ya, jadi harapan pemerintah itu sektor ekonomi tidak terlalu terpengaruh, sektor sosialnya sedikit demi sedikit mulai dibuka. Nah, ini memang kan perlu tahapan. Ini perlu apa ya? Perlu kesadaran dari aspek dari seluruh masyarakat juga. Jadi bukan tidak bisa seenaknya gitu loh. Kita memang harus harus peduli juga dengan kebijakan ini. Terus yang selanjutnya adalah kondisi saat ini pandemi memang belum berakhir ya, meskipun di tahun ini sudah mulai mengalami penurunan-penurunan. Sempat kemarin ada ya varian yang baru, cuman harus kita sadari pandemi belum berakhir. Kemudian pandemi ini merupakan salah satu ujian dari Allah ya. Mudah-mudahan ini adalah musibah yang banyak mendatangkan berkah ya. Bisalah kalian rasakan dengan adanya efek pandemi kita lebih lebih bisa berpikir untuk bagaimana bertahan hidup di tengah pandemi, bagaimana untuk tetap survive, bagaimana untuk tetap fokus, apalagi kita yang kuliah ini, untuk menyelesaikan perkuliahan meskipun kondisinya serba terbatas. Kehidupan belum selesai, ya, karena berusaha atau bekerja merupakan tugas manusia yang akan dinilai oleh Allah, Rasul dan orang mukmin. Jadi mau nggak mau apapun kondisinya memang kehidupan kita nggak selesai sok. Selama 2 tahun kemarin, ada nggak di antara kita nih yang merasa menyerah dengan COVID? Ya Allah, matikanlah saya. Nggak ada kan? Tetap ya Allah, isuk kumahannya. Ya Allah, besok bagaimana ya? Apa yang harus saya lakukan? Kenapa? Karena memang manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja. Ya, karena itu bagian dari ibadah. Selanjutnya, harapan belum hilang. Jadi, apa ya? Peluang itu ada gitu loh. Kesempatan itu ada. Kenapa? Karena manusia sudah didesain oleh Allah menjadi makhluk yang paling sempurna. Mereka punya akal, mereka punya hati, mereka punya fisik. Ya, kita manfaatkan loh ini. Jangan sampai kita menjadi apa ya, termakan omongannya pemerintah. Udah di rumah aja, rebahan aja. Memang kita harus diam di rumah. Memang kita dituntut untuk istirahat, untuk rebahan. Cuman istirahatnya ini harus punya akal gitu loh. Istirahatnya ini harus menggunakan hati. Fisik kita tetap harus digerakkan sehingga harapan ini tidak akan hilang. Kenapa? Karena ketika akal, hati, dan fisik ini kita optimalkan, maka di situ akan terbangun sebuah pola ikhtiar, sebuah pola doa. Akal dan fisik akan mengantarkan kita kepada ikhtiar yang optimal, hati akan mengantarkan kita kepada sebuah harapan, permintaan kepada Allah. Ya Allah, bantulah kami, bantulah kita, karena harapan itu ada. Sehingga apa yang terjadi, kalian sendiri kan yang mengalami bisa sampai ada di titik hari ini karena kalian yakin harapan belum hilang, kehidupan belum selesai meskipun kondisi pandemi belum berakhir. Oke, selanjutnya pendidikan kewirausahaan. Kenapa kita muncul akhirnya materi kewirausahaan? Karena ya ternyata UMKM ini punya kontribusi yang sangat signifikan. Di awal kenapa saya bahas UMKM? UMKM ini adalah artinya usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, ini kalau kita lihat ya usaha-usaha kecil lah ya. Ini bisa menyumbangkan 64,2 juta ya pelaku UKM di Indonesia. Ini berpengaruh kepada pendapatan domestik bruto atau pendapatan kotor sebuah negara. Ada investasi dan ekspor juga. Selanjutnya, Indonesia menjadi peringkat ke-74 dari 137 negara. Selanjutnya jumlah wirausaha Indonesia ini sudah meningkat, sebelumnya 2%, sekarang 3,47%. Targetnya di tahun 2024 itu ada kurang lebih 3,94 atau 4% lah di tahun 2024. Sekarang sudah ada 3,47, berarti kan kenapa pemerintah menggalakkan pendidikan? Kalau saya ngajar di tingkat menengah itu ada kewirausahaan juga, sekarang perguruan tinggi ada kewirausahaan juga. Tujuannya adalah untuk ini. Bagaimana pemerintah bisa membentuk sebuah mindset baru sehingga muncullah pelaku-pelaku usaha baru yang ini akan meningkatkan sebuah kemajuan di suatu negara. Oke. Pendidikan kewirausahaan selanjutnya adalah proses pendidikan. Pendidikan informal bisa mulai dari keluarga. Bagaimana kalian kalau ada memiliki latar belakang keluarga yang dari wirausahawan atau dari pedagang, ya ini akan secara tidak langsung mengajarkan pada diri kalian bagaimana kita bertahan hidup melalui sebuah aktivitas internal di rumah kita.
Ada juga pendidikan formal sekolah yang kita lakukan, ada pendidikan non formal seperti komunitas atau pendidikan-pendidikan yang memang dilakukan oleh pemerintah, entah pelatihan, entah penyuluhan dan sebagainya. Kemudian sasaran pendidikan, aspek kognitif, intelektual kita ya, kita berbicara tentang apa itu kewirausahaan nantinya, definisinya, sejarah dan sebagainya. Ada juga nanti aspek afektif, yaitu sikap mental atau moral, bagaimana sebuah eh, pelaku usaha, seorang pelaku usaha ini harus memiliki sikap mental yang kuat, terus memiliki moral, akhlak, etika dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah aspek psikomotorik, skill atau keterampilan. Bagaimana kita punya skill-skill atau punya keterampilan-keterampilan yang menjadi kelebihan dalam aktivitas usahanya kita. Selanjutnya adalah penanaman nilai. Penanaman nilai ini adalah bagaimana nilai pendidikan berbasis kewirausahaan. Bagaimana nilai-nilai kemandirian, nilai-nilai keberanian ini harus ditanamkan dalam pola pendidikan kewirausahaan. Mengembangkan kurikulum kewirausahaan. Kewirausahaan ini kan berkembang seiring dengan yang terjadi atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti tadi, kondisi misalkan masa pandemi dengan krisis ekonomi ini berbeda. Bagaimana penanganannya, di situ ada pengembangan kurikulum kewirausahaan. Menumbuhkan budaya berwirausaha di lingkungan pendidikan. Maksudnya apa? Bagaimana nih para peran kita selaku pengajar dan kalian selaku apa ya, yang menjadi objek dari sasaran kewirausahaan ini adalah bisa berperan penting. Kita bisa secara mandiri, kita bisa mulai tidak bergantung pada kehidupan orang lain. Kita harus mulai memikirkan bagaimana bersinergi dengan orang lain, bagaimana ketika terjadi suatu perubahan kondisi atau keadaan kita bisa dengan paham menghadapi hal-hal tersebut, dan itulah yang terjadi pada pendidikan kewirausahaan. Oke, selanjutnya adalah tentang adaptasi dan peluang. Ya, kalau tadi ada permasalahan, selanjutnya kita bagaimana beradaptasi dan bagaimana kita mengejar peluang tersebut. Yang pertama, kita harus mulai memikirkan kehidupan baru. Ini kan biasanya digalakan ya new normal dulu ya, ada perubahan perilaku dan sebagainya. Kemudian kita harus memahami bagaimana adanya digitalisasi kehidupan perkembangan informasi. Yang harus dilakukan pertama adalah bagaimana kita mampu berpikir kritis, menemukan solusi, membuat opsi, menganalisis dan menyelesaikan masalah. Terus kolaborasi, R to R, rakyat to rakyat, bertanggung jawab, peduli sesama, tidak egois. Kamu yang kerja jangan egois, menghina yang tidak kerja. Kamu yang usaha jangan merasa mandiri banget karena sudah punya usaha, tapi kita harus menolong. Ketika ada kerabat kita mungkin yang belum punya kerja, atau ketika ada kerabat kita yang belum berhasil di usahanya, jangan kita ejek, jangan kita sepelekan. Tapi kita harus ikut membantu, ikut peduli dan sebagainya. Selanjutnya adalah berkomunikasi, respon terhadap informasi, etika dalam menyampaikan keaslian sumber. Ingat, masa pandemi banyak sekali berita-berita yang isinya sih banyak mengadu domba ya. Misal kekecewaan pemerintah, akhirnya kita ada bulian dan sebagainya. Ini diharapkan secara moral bisa kita analisis lah informasi-informasi tersebut sehingga tidak ada miskomunikasi di sana. Padahal yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan pertama diri kita, kedua kehidupan masyarakat secara luas. R to R tadi ya, rakyat to rakyat. Terakhir adalah kreativitas, respon terhadap perubahan, menemukan ide dan gagasan baru ya, seperti hal inilah. Saya dulu pertama ngajar di Stepi 2017, saya nggak mengenal aplikasi rekaman seperti ini. Tapi ketika pandemi ya, saya dituntut untuk mengenali pola-pola mengajar dengan merekam seperti ini. Kenapa? Karena ya tadi, ini adalah salah satu bentuk respon terhadap perubahan, terus saya harus bisa menemukan ide dan gagasan baru terhadap pola yang terjadi. Jadi ada adaptasi dan peluang. Sehingga disadari atau tidak, kalian sekarang sudah mulai teradaptasi dengan kondisi corona loh. Sesulit apapun hidup ternyata ada jalan keluarnya. Dan memang ini kita sadari dan itu terjadi. Ya, jadi seperti kemarin ada varian baru, oh tenang kok, kita udah biasa pakai masker, oh tenang kok, kita sudah biasa menjaga jarak, oh tenang kok, kita sudah biasa mencuci tangan dan seterusnya. Jadi kita sudah mengadaptasi diri kita secara tidak sadar. Selanjutnya adalah respon kewirausahaan. Yang pertama, kita harus kreatif dan inovasi
ya. Jadi ada pola-pola berpikir dan ada pola-pola bertindak yang berbeda. Kedua, kita harus risk taking, berani mengambil resiko. Ketiga adalah kita harus proaktif. Ya, proaktif ini jemput bola. Oke. Yang pertama, kreativitas dan inovasi. Bagaimana kemampuan dalam memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda. Itu kreatif. Inovasinya kita mampu mengikuti tren perkembangan situasi dan kondisi. Jadi pola hidup kita harus mulai mengarah ke sini. Pola berpikir kita harus mulai mengarah ke sini. Ketika misalkan suatu pandemi membuat sebagian orang untuk malas beraktivitas, berarti kita harus berbeda dengan mereka. Ketika dengan pandemi banyak orang lahir dengan pola hidup yang berbeda, menjadi pengusaha dan sebagainya, berarti kita harus lebih dari mereka. Ya, jadi kita pun jangan sampai tertinggal oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Yang keduanya adalah tentang risk taking, kemampuan dalam merencanakan untuk menghadapi ketidakpastian yang terjadi, menjadikan tantangan sebagai peluang. Ya, kalau laki-laki mungkin tahulah ya iklan Jarum Super. Ketika ada tantangan, justru di situ ada peluang. Ya, ketika ada rintangan, justru di situ ada jalan untuk menuju kesuksesan. Nah, inilah yang akhirnya harus kita pahami. Kenapa kondisi kewirausahaan ini akan selalu beridentik dengan kondisi yang ketidakpastian. Contoh, kalau kamu misalkan bisnis nih, hari ini laku, besok bisa saja kan gak laku. Kamu kerja hari ini bisa saja kamu masih dapat gaji, bulan depan belum tahu juga kamu dipertahankan perusahaan atau enggak. Nah, ini adalah menjadikan tantangan sebagai peluang karena hidup sejatinya penuh dengan ketidakpastian. Ya, apalagi kalau kita berbicara dengan kaitannya dengan umur, dengan takdir. Kadang ada banyak orang sehat yang tiba-tiba besoknya udah nggak ada. Kenapa? Karena ya ini ada resiko gitu loh. Ya, ada resiko yang memang kita terima jika kita berbicara ruang lingkup di dunia kewirausahaan. Selanjutnya adalah proaktif. Beradaptasi untuk selalu siap dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Kok tadi risk taking lebih ke arah kita harus berani. Setelah berani kita adaptasi loh. Oh gini ya situasi oh kondisinya. Kapan selesainya sih kita nggak tahu. Berarti kita harus beradaptasi. Tidak menjadikan keterbatasan untuk alasan. Saya alhamdulillah merintis usaha dulu ketika COVID itu mengandalkan aplikasi. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk saya dulu karena dulu saya tuh pernah merintis usaha tuh kondisinya sedang ngajar online, akhirnya saya jenuh. Aduh, nggak mungkin nih saya udah ngajar tidur guys tengenahan ke orang mah gitu. Akhirnya ya saya jadikan keterbatasan itu untuk saya menemukan sebuah jalan baru merintis sebuah usaha. Alhamdulillah ada aplikasi, ada GoFood, ada Grab ya. Saya manfaatkan aplikasi itu. Nah, ini bagian dari ikhtiar saya dan tidak lupa juga ya. Saya berdoa, ya Allah mungkin ini jalan saya ya sampai sekarang usaha saya ya secara merangkak bisa bertahan dan sedikit demi sedikit ya adalah terlihat perkembangannya seperti apa. Yang penting adalah mereka mau belajar untuk sebuah perubahan. Nah, ini yang harus kita sadari bahwasannya ada respon dari kita untuk melakukan sebuah aktivitas yang proaktif. Bukan reaktif ya, reaktif itu lebih ke arah kita itu mengeluh dan apa, proaktif tuh enggak. Kita berpikir, oh sekarang kondisinya seperti apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Ini memang harus kita sadari. Kemudian respon di tengah pandemi, nah ini ada beberapa contoh nih. Ya, dulu Pizza Hut sampai turun ke jalan, mereka jemput bola karena nggak mungkin orang datang ke mall. Akhirnya mereka jemput bola. Kenapa ya? Pizza Hut sadar mereka punya beban, mereka punya karyawan. Dan mereka harus memenuhi kebutuhan karyawan. Salah satunya apa ya? Upah gitu loh, gaji. Terus KFC pun sama, mereka turun ke jalan. Ini ada beberapa ibu rumah tangga, dia yang tadinya penjualan menjual makanan itu misalkan bisa di sekolah atau pinggiran jalan, akhirnya mereka berpikir bagaimana bisa mengemas sehingga bisa melakukan proses pengiriman. Ini ada aktivitas penyuluhan ya, entah dari Bajnas, dari desa, dari pemerintah, kecamatan, dinas. Tujuannya adalah bagaimana mendesain ulang pola berpikir kita untuk bisa bertahan hidup di tengah pandemi. Ini ada beberapa pelaku usaha yang memanfaatkan kemajuan media sosial ya melalui marketplace seperti Shopee dan sebagainya untuk tetap bisa survive. Terakhir ini adalah salah satu teman saya di Instagram. Dia mulai memikirkan kalau di kota nih ya bagaimana orang itu bisa beli sayur tanpa harus pergi ke pasar karena kebayang dong masa pandemi ke pasar seperti apa.
ya beban, terus belum lagi ketemu dengan banyak orang yang mungkin bagi orang kota itu menjadi sebuah ketakutan. Tapi ini menjadi solusi justru. Bagaimana orang bisa memesan sayur di rumah dan itu diantar langsung. Oke, kewirausahaan akan mengajak kita kepada sebuah kondisi bagaimana kita menemukan sebuah solusi. Karena yang people ini ya kalian adalah solusi untuk hari esok. Tapi menghadapi hari esok tidak ada yang gratis dan mudah. Makanya jangan pernah menyerah, ya. Kamu memang solusi buat hari besok, tapi hari besok coba kamu bayangin besok. Kamu harus mikirin sarapan, bayar. Kamu harus mikirin jajan, bayar. Kamu harus mikirin tugas, bayar. Gak ada yang gratis loh. Ya, jadi solusi ini bukan basa-basi. Solusi ini adalah sesuatu yang memang harus kita cari dan harus kita pecahkan tanpa sebuah kata menyerah. Jadi pesan dari Jack Ma ini untuk semua, termasuk untuk saya, kita diciptakan atau kita didesain oleh Tuhan. Kalau kita meyakininya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala banyak kelebihan kepada kita. Tujuannya apa? Kita didesain agar tidak mudah menyerah. Ya, sekalipun nanti adalah kita stres apa dan sebagainya, nggak jadi masalah. Itu adalah bagian dari desain hidup manusia. Tapi kita punya teman, kita punya orang tua, kita punya lingkungan keluarga, maka akan banyak juga orang-orang yang mensupport kita. Jadi pesannya adalah never give up. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa menjadi wawasan baru buat kalian. Kenapa sih kita akhirnya mempelajari materi kewirausahaan? Ya jika kita lihat dari kondisi, kebijakan, dan peran kewirausahaan itu sendiri, ternyata banyak juga sih nilai-nilai manfaatnya yang mengantarkan kita pada sebuah kondisi bahwasannya manusia harus bermanfaat, manusia jangan mudah menyerah, dan manusia harus bisa menjadi solusi untuk kehidupan yang lebih baik. Hatur nuhun, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.